Ini adalah beberapa rahasia pinjol yang jarang diketahui oleh orang, yang mana kalau orang ini tidak paham bisa berpotensi terjerat hutang besar. Apa saja beberapa hal tersebut? Nah, sebelum ke pembahasannya, disclaimer dulu teman-teman. Saya membuat video ini bertujuan mengedukasi tentang bahaya menggunakan pinjol. Saya tidak pernah menyediakan jasa apapun, saya tidak pernah bekerja sama dengan pihak manapun, dan saya juga tidak pernah bergabung dan membuat grup apapun. Jadi kalau misalkan kalian menemukan cuplikan video atau foto saya di luaran sana yang disalahgunakan, itu murni dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, yang mungkin bisa saja bertujuan untuk menipu. Waspada, jangan sampai kalian terjebak dalam penipuan. Oke, beberapa hal yang merupakan rahasia pinjol yang jarang diketahui oleh orang. Nah, ini perlu kalian ketahui. Pinjol ini sebenarnya tidak layak ada di negara ini. Tapi kenapa sampai hari ini pinjol masih merajalela? Nah, inilah yang menjadi PR pemerintah. Harusnya pemerintah lebih melek bahwa pinjol ini sebenarnya bisa membahayakan kelangsungan hidup rakyat, bisa mengakibatkan kehancuran ekonomi rakyatnya. Jadi teman-teman di luar sana waspada terhadap jebakan dan jeratan pinjol yang bisa berpotensi membuat hidupmu sengsara selama-lamanya. Oke, beberapa rahasia pinjol yang jarang diketahui oleh orang, bahkan mungkin orang yang belum pernah menggunakan pinjol. Nah, ini akan saya bagikan tentunya berdasarkan pengalaman saya, yang bisa saja mudah-mudahan ini bisa memberi pencerahan dan memberikan edukasi kepada masyarakat, kepada kalian yang saat ini belum tahu tentang bahaya pinjaman online. Oke, rahasia yang pertama yang jarang diketahui oleh nasabah yang berutang di pinjol. Ya, ketika kalian berutang di pinjol, belum tanda tangan elektronik, nah uang sudah ditransfer ke rekening debitur. Nah, ini waspada teman-teman, ini jebakan. Harusnya ketika kalian berutang di pinjol itu ada tanda tangan elektronik atau perjanjian utang piutang di situ. Jangan sampai kalian asal mengajukan saja. Data-data kalian tidak akan aman jika sudah masuk di sistem pinjol. Saat kalian berutang di pinjol di satu aplikasi, kalian telat bayar, tidak telat bayar, lancar bayar, ataupun gagal bayar, tetap saja datamu tidak akan aman. Kenapa? 1 hari atau 2 hari sebelum jatuh tempo, akan banyak tawaran-tawaran sampah dari pinjol lain yang mana kalian sendiri tidak tahu kenapa mereka bisa tahu data kalian. Nah, ini waspada. 1 kali saja data kalian masuk di sistem pinjol, pinjol manapun ini bahaya. Data kalian tidak ada jaminan aman. Walaupun mungkin secara teori kata mereka, data-data nasabah itu aman, dilindungi dan lain, itu kata mereka. Faktanya yang terjadi di lapangan tidak seperti itu. Waspada, jangan sampai kalian terjebak dalam penipuan. Oke, rahasia pinjol yang lainnya yang mungkin tidak banyak diketahui orang. Ketika kalian sudah terlanjur berutang di pinjol, ya, mendekati tanggal jatuh tempo, sudah ada reminder. Bahkan ada oknum-oknum DC pinjol yang menyarankan, mengarahkan kalian untuk membayar biaya perpanjangan tenor. Nah, ini bagi kalian yang belum tahu, pasti enak saja langsung dibayar biaya perpanjangan tenor, padahal itu tidak mengurangi utang pokok, hanya memundurkan tanggal jatuh tempo yang biasanya itu sekitar 2 minggu kemudian dari jatuh tempo sebelumnya. Misalkan utang kamu 3 juta rupiah dan kamu diarahkan untuk membayar biaya perpanjangan tenor 500.000 rupiah. Setelah kamu bayarkan biaya perpanjangan tenor 500.000 rupiah tersebut, utang kamu yang 3 juta tadi tidak berkurang dan hanya memundurkan tanggal jatuh tempo 14 hari kemudian. Dan nanti saat jatuh tempo berikutnya 14 hari kemudian kamu tidak ada uang lagi, maka kamu akan diarahkan lagi untuk membayar biaya perpanjangan tenor 500.000 rupiah lagi. Kamu setorkan lagi 500.000 rupiah dan setelah dicek utangmu yang 3 juta tidak berkurang. Selanjutnya jatuh tempo berikutnya 15 hari kemudian kamu nggak ada uang lagi, misalkan kamu harus membayar lagi biaya perpanjangan tenor 500.000 rupiah. Sampai kapanpun jika ini dilakukan, utangmu tidak akan pernah selesai dan kamu hanya iuran atau membayar biaya perpanjangan tenor per 2 minggu itu 500.000 rupiah.
waspada. Daripada kalian melakukan hal itu, mending stop pembayaran dan uangnya kalian simpan yang Rp500.000 tersebut untuk kehidupan kalian. Gak usah dipakai untuk membayar biaya perpanjangan tenor. Tidak mampu bayar, gagal bayar. Itu adalah solusi agar kalian tidak terjebak gali lubang dan tutup lubang, dan kalian tidak dibodoh-bodohi untuk membayar biaya perpanjangan tenor yang nyata-nyatanya itu tidak mengurangi utang pokok. Waspada, jangan sampai kalian terus-terusan diperas habis-habisan dan diarahkan untuk membayar biaya perpanjangan tenor. Oke, selanjutnya rahasia yang tidak banyak diketahui orang ketika berutang di pinjol. Kamu memilih tenor 90 hari. Tapi setelah klik diajukan ternyata periode bayarnya 15 hari sejak pencairan dana harus mengembalikan hampir 90% dari total utang. Nah, ini banyak yang terjebak di sini. Akhirnya mereka ketakutan, akhirnya mereka bingung karena 14 hari sejak pencairan dana sudah harus mengembalikan hampir 90%. Makanya ini salah satu pemicu gagal bayar. Waspada teman-teman, jangan sampai kamu asal klik, jangan sampai kamu asal mengajukan. Diteliti dulu. Ketika kamu memilih tenor 90 hari, ternyata periode bayar 14 hari sejak pencairan dana harus mengembalikan hampir 90%. Sudah, gak usah dilakukan, itu bahaya, akan membuat kamu nanti terjerat utang yang lebih besar. Lalu yang selanjutnya, ketika kamu misalkan ngambil tenor yang 90 hari, tapi setelah klik diajukan, periode bayarnya per 14 hari, atau periode bayarnya bahkan per 7 hari sekali, ini kalian harus waspadai. Jangan sampai diteruskan karena bahaya. Per 7 hari, per 14 hari ini terlalu singkat, apalagi nanti bunganya lebih besar. Waspada, jangan sampai kalian jadi korban jeratan pinjol. Kalau kalian sudah masuk dan terjerat, kalian tidak akan bisa keluar dari lingkaran setan utang pinjol jika kalian tidak maksa untuk berhenti. Lalu selanjutnya, rahasia pinjol yang jarang diketahui oleh nasabah adalah penagihan. Nah, penagihan ini, penagihan 2 hari sebelum jatuh tempo itu biasanya ada 2 pola penagihan. Yang pertama, menagih dengan cara reminder, mengingatkan melalui sistem yang sudah diprogram, yang hanya mengingatkan saja. Lalu penagihan yang kedua, tidak menyebutkan nama aplikasinya, ganti-ganti nomor HP, ganti-ganti foto profil, wajah-wajah orang yang menakutkan. Nah, ini harus kalian pahami. Ini konsepnya hanya untuk menakut-nakuti. Jangan sampai kalian mau dibodoh-bodohi dengan penagihan-penagihan buta yang tidak menyebutkan nama aplikasinya, tidak menyebutkan identitasnya, menampilkan foto profil yang dipalsukan, yang menakutkan, padahal itu hanyalah upaya untuk membodoh-bodohi nasabah agar ketakutan. Waspada, kalau kalian diteror seperti ini, lebih baik kalian blokir report, gak usah direspon, gak usah dibalas, dan jangan pernah menjanjikan apapun. Waspada, jangan sampai kalian jadi korban dan masuk dalam lingkaran setan utang pinjol yang tidak akan pernah ada selesainya. Yang saat ini masih senyum-senyum, masih tertawa-tawa, padahal di hatinya kalian sudah pusing, sudah liar karena sudah terlanjur berutang di pinjol. Hati-hati, jangan membayar utang pinjol dengan cara membuat hutang baru. Jangan membayar utang pinjol dengan gali lubang dan tutup lubang. Jangan sampai kalian berupaya maksa bayar pinjol dengan gadai-gadai aset, jual-jual aset. Karena apa? Utang pinjol tidak akan pernah selesai, aset kalian habis, barang-barang yang kalian habis, dan akhirnya gagal bayar pada waktunya. Waspada, jangan sampai kalian terjebak dalam hal tersebut. Ingat, satu kali saja kalian berutang di pinjol sama dengan melangkahkan kaki menuju kehancuran hidupmu, dan endingnya akan jadi malapetaka di kehidupanmu di kemudian hari. Waspada, jangan sampai berupaya berutang di pinjol jika tidak ingin hidupmu sengsara selama-lamanya. Dan buat kamu yang sudah terlanjur berutang di pinjol, tetap tenang, gak usah panik. Tidak mampu bayar, jangan maksa bayar dengan gali lubang tutup lubang. Hentikan pembayaran jika memang kalian betul-betul sudah tidak mampu bayar. Karena apa? Gali lubang tutup lubang bukan solusi. Gagal bayar lebih baik daripada gali lubang dan tutup lubang. Oke, yang pasti kalian harus tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.